update mengenai serangan Israel ke Iran. Saat ini kita telah terhubung bersama dengan rekan Ihsan Ali yang berada di Kedutaan Besar Republik Iran di Jakarta. Selamat malam Ihsan Ali. Hingga malam hari ini informasi apa yang sudah Anda dapatkan? Silakan Ihsan Ali. Selamat malam Adinda dan pemirsa Berita Satu. Benar sekali, saat ini kami sedang berada tepat di depan gedung Kedutaan Besar Republik Islam Iran di Indonesia, tentunya di Jalan Hos Cokro Aminoto di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Kami sudah memantau terkait dengan situasi dari Kedutaan Besar Iran yang ada di Jakarta. Belum tampak terkait dengan kegiatan yang terlihat. Tadi ada sejumlah mobil milik Kedutaan Besar yang keluar dari gedung Kedutaan Besar dan tidak ada penjagaan khusus pasca serangan dari Israel ke ibu kota Iran, Teheran pada kali ini. Dan kami juga masih menantikan terkait konferensi pers yang dilakukan pihak Kedutaan Besar Iran terkait dengan pasca serangan yang dilakukan Israel. Namun kami juga telah mencoba menghubungi dan pihak Kedutaan Besar Iran mengirimkan rilis tertulis yang mana mengutuk keras serangan militer yang dilancarkan oleh Amerika Serikat, dan bahkan Kedutaan Besar Iran menegaskan atau menyebut secara penuh bahwa Israel adalah rezim Zionis, yang mana ini adalah serangan yang menyerang kedaulatan Iran pada Sabtu pagi 28 Februari 2026. Pihak Kedutaan Besar Iran juga menyampaikan serangan ini dilaporkan menyasar lokasi-lokasi sipil dan infrastruktur vital di kota Teheran serta beberapa kota lainnya, dan Iran menegaskan serangan ini merupakan bentuk agresi nyata yang melanggar integritas teritorial dan kedaulatan nasional Iran. Dan dalam keterangan tertulis yang disampaikan pihak Kedutaan Besar Iran menegaskan bahwa menyoroti terkait dengan pelanggaran Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pasca serangan Israel yang dilakukan di kota Tehran, yang mana menegaskan tindakan Amerika Serikat dan Israel merupakan pelanggaran telak terhadap pasal 2 ayat 4 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Ini merupakan prinsip hukum internasional yang paling fundamental karena melarang penggunaan kekerasan antar negara, dan secara khusus diatur bahwa larangan penggunaan kekerasan atau prohibition of the use of force, yakni negara anggota PBB dilarang menyerang negara lain menggunakan kekuatan militer. Dan bahkan ancaman seperti intimidasi militer atau gertakan serangan juga dikategorikan pelanggaran. Apalagi ini merupakan serangan yang cukup dahsyat yang dilakukan Israel maupun keterlibatan Amerika Serikat ke kota Tehran, Iran. Dan dalam keterangan tertulis yang disampaikan pihak Kedutaan Besar Iran menegaskan bahwa mereka ini, dalam hal ini pemerintah Iran, memiliki hak untuk membalas serangan dari Israel karena ini mengacu terhadap pasal 51 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, yakni pengecualian kekerasan ini diperbolehkan apabila sebuah negara diserang terlebih dahulu oleh negara lain, apalagi kekuatan militer Israel telah menyerang negara Iran. Dan juga Angkatan Bersenjata Iran juga telah menyatakan kesiapannya untuk memberikan respons sekaligus serangan balasan yang tegas dan kuat guna mempertahankan kedaulatan negara Iran. Dan Iran juga mendesak Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk tidak tinggal diam dan meminta ketua dan baik anggota seluruh Dewan Keamanan PBB untuk fokus dan menyoroti terhadap serangan yang dilakukan Amerika Serikat dan Israel ke kota Tehran pada pagi ini. Dan langkah konkret ini diperlukan Dewan Keamanan PBB untuk mencegah eskalasi yang lebih luas maupun eskalasi yang lebih besar dalam menghadapi pelanggaran perdamaian maupun pelanggaran keamanan internasional akibat agresi yang dilakukan Israel dan Amerika Serikat secara terang-terangan ini. Dan menutup keterangan tertulisnya, Kedutaan Besar Iran juga berharap berbagai elemen bangsa Indonesia, baik dari pemerintah, rakyat, tokoh politik, organisasi Islam, dan keagamaan, kalangan akademisi, bahkan media massa untuk memberikan dukungan moral sekaligus menolak secara tegas dan terbuka mengecam terkait agresi yang dilakukan Amerika Serikat maupun Zionis Israel terhadap kota Tehran ataupun serangan pada pagi ini. Dan kami juga telah mencoba menghubungi Kementerian Luar Negeri Indonesia dan lagi-lagi baru dikeluarkan keterangan tertulis dari pihak Kementerian Luar Negeri Indonesia yang mana menyesalkan terkait gagalnya perundingan antara Amerika Serikat dan Iran terkait dengan yang berdampak pada eskalasi militer di kawasan Timur Tengah. Dan Indonesia juga menyerukan seluruh pihak ini untuk menahan diri dan mengedepankan dialog dan diplomasi, utamanya terkait hubungan antara Amerika Serikat dan Iran. Dan Indonesia juga menekankan
pentingnya menghormati kedaulatan dan integritas wilayah setiap negara serta menyelesaikan perbedaan melalui cara damai. Dan dalam keterangan resmi yang dirilis oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia secara khusus bahkan secara eksplisit menyebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto juga siap untuk menjadi juru damai terhadap hubungan antar Amerika Serikat dan Iran dan juga siap untuk memfasilitasi dialog bagi terciptanya kembali kondisi keamanan yang kondusif di Iran. Dan Prabowo pun juga menyampaikan bahwa ia siap bertolak pergi ke kota Tehran, Iran untuk menjadi juru damai agar tidak ada lagi konflik ataupun agresi susulan. Dan dalam hal ini juga tentunya nanti yang akan berpengaruh terhadap konflik ataupun kawasan-kawasan di Timur Tengah. Dan Kementerian Luar Negeri juga mengimbau kepada warga negara Indonesia yang berada di Iran juga untuk waspada, mengikuti arahan dari otoritas terkait, termasuk dari arahan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di kota Tehran. Sementara itu, Adinda, pemirsa Berita Satu. Berdasarkan pantauan Anda di lokasi saat ini, apakah ada pengawalan atau mungkin penjagaan? Lalu bagaimana dengan koordinasi WNI yang ada di Iran saat ini? Apakah sudah ada kabar dari mereka? Ya, memang kalau bisa kami pantau karena kami sudah sedari sore tepatnya di depan Kedutaan Besar Iran ada di Jakarta, memang tidak ada penjagaan yang cukup serius di depan Kedutaan Besar, hanya ada mobil patroli yang berada di depan. Dan ini memang lazimnya memang setiap Kedutaan Besar yang ada di Jakarta ini terparkir mobil polisi yang mana ini memang secara khusus menjaga setiap Kedutaan Besar yang berada atau berlokasi di Jakarta. Dan tidak ada penjagaan khusus, juga tidak ada tanda-tanda terkait dengan kegiatan ataupun rapat internal dari Kedutaan Besar Iran yang ada di Jakarta. Dan kami juga telah menghimpun terkait dengan keterangan dari KBRI Indonesia yang ada di Tehran bahwa terus memantau terkait dengan situasi keamanan di Iran maupun juga warga negara Indonesia yang masih berada di sana. Dan KBRI Tehran juga menegaskan saat ini pihaknya masih memprioritaskan komunikasi intensif dengan warga negara Indonesia yang berada di Iran dan telah menerbitkan edaran terbaru yang memuat saran sekaligus langkah-langkah konkret yang dapat dilakukan warga negara Indonesia yang berada di Iran demi menjaga keselamatan maupun menjaga keamanan, utamanya terkait dengan keamanan warga negara Indonesia kita yang berada di sana. Dan dari KBRI Tehran juga menegaskan bahwa akan terus melakukan asesmen menyeluruh terhadap situasi keamanan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan keselamatan WNI. Dan dalam keterangan tertulis dari KBRI Indonesia yang ada di Tehran bahwa mengimbau agar seluruh warga negara Indonesia untuk tetap tenang, meningkatkan kewaspadaan serta mengikuti arahan otoritas setempat serta menjaga komunikasi secara intensif dengan KBRI. Kita juga sama-sama berharap warga negara Indonesia yang saat ini berada di kota Tehran maupun di kota-kota lainnya yang ada di Iran bisa selamat, bisa terus berkomunikasi terhadap keluarganya yang ada di Indonesia saat ini, dan utamanya juga terkait dengan hubungan antara Amerika Serikat maupun Iran dan Israel ini bisa mereda dan Indonesia bisa ikut andil dalam tadinya dikutip dari keterangan resminya bahwa Presiden Prabowo Subianto pun siap menjadi juru damai antara Iran dan Amerika Serikat. Adinda. Iksan Ali, apakah pihak kedutaan menyebutkan lokasi dan skala serangan yang terjadi di Iran dan berapa jumlah WNI yang ada di sana saat ini? Apakah Anda mendapatkan informasi terkait hal tersebut? Untuk terkait dengan jumlah besaran warga negara Indonesia yang ada di kota Tehran maupun kota-kota lainnya yang terdampak dari serangan agresi Israel maupun keterlibatan dari Amerika Serikat, ini kami masih terus memantau dan menghubungi dari pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia yang ada di Tehran, karena sampai saat ini terakhir maksud kami keterangan tertulisnya tidak menyebutkan secara eksplisit berapa jumlah warga negara Indonesia yang ada di Iran. Dan untuk terkait dengan seberapa besar ataupun eskalasi pasca agresi yang dilakukan Israel dan Amerika Serikat di kota Tehran, dalam keterangan tertulis yang disampaikan Kedutaan Besar Iran ini beberapa jam yang lalu bahwa ada sejumlah serangan yang dilaporkan ini menyasar lokasi-lokasi sipil maupun infrastruktur vital di ibu kota Tehran maupun di
beberapa kota lainnya. Namun sayangnya juga kami juga masih menggali informasi terkait berapa warga negara Iran yang menjadi korban akibat agresi ini dan berapa kerugian maupun jumlah gedung maupun kerugian-kerugian terkait dengan apakah ada jumlah warga negara Iran yang meninggal dalam agresi yang dilakukan Israel dan Amerika Serikat. Kami masih terus menggali dan masih terus menghubungi dari pihak kedutaan besar Iran yang ada di Jakarta. Kita sama-sama berharap agresi ini juga tidak meluas secara konflik dan kita juga sama-sama berharap terkait tadi penegasan terkait kedutaan besar Iran yang ada di Jakarta, berharap ada tindak tegas maupun langkah konkret yang dilakukan oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dan memang direncanakan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa akan menggelar sidang pada 3 Maret 2026 mendatang. Namun secara kita melihat eskalasi politik yang ada di Dewan Keamanan PBB saat ini, nantinya sidang ini akan dipimpin oleh istri dari Donald Trump, yakni Melania Trump, yang akan memimpin pertemuan perdana Dewan Keamanan PBB pada Senin mendatang dan akan membahas masalah pendidikan, teknologi, perdamaian, dan keamanan. Kemungkinan ini akan menjadi tantangan besar karena per Maret 2026 ini Amerika Serikat akan menjadi presiden Dewan Keamanan PBB. Sekaligus apakah Amerika Serikat dalam hal ini bisa menyelesaikan agresi yang dilakukan Israel, penyerangan yang dilakukan Israel secara terang-terangan di Iran pada pagi ini. Di sisi lain, Amerika Serikat memimpin presidensi Dewan Keamanan PBB pada Senin mendatang, yang mana nantinya akan dipimpin langsung oleh istri dari Donald Trump, yakni Melania Trump. Tentu ini merupakan perjuangan yang tidak mudah bagi pemerintah Iran. Di sisi lain mengharapkan terkait dengan tindakan dari Dewan Keamanan PBB, namun di sisi lain per Maret 2026 Amerika Serikat resmi menjadi ketua Dewan Keamanan PBB. Kita masih melihat eskalasi maupun perkembangan terkait ke depannya, eskalasi konflik yang ada di Dewan Keamanan PBB per Senin mendatang, maupun bagaimana pemerintahan Iran maupun kedutaan besar Iran yang ada di Jakarta menyikapi terkait dengan presidensi atau kepemimpinan Amerika Serikat per Maret 2026 ini di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Adinda. Baik, terima kasih rekan Iksan Ahli atas informasinya. Kami akan terus mengupdate bagaimana perkembangan situasi terkini yang berada di lokasi Anda. Terima kasih sekali lagi Iksan Ahli. Selamat malam dan selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa.